masih tutup di bawah level 2000 dan sempat sentuh level 1990. Persis dengan hari ini pun kita sempat kembali melihat 1990. Dan pertanyaannya adalah apakah ini berarti kenaikannya sudah selesai atau dia hanya sekedar koreksi sementara? Karena ini sudah semakin dekat dengan pengumuman dari Fed besok malam. Oke, kita lihat terlebih dulu nasib dari USD ataupun US dollar dan juga US Treasury Yield. Oke, kelihatannya dari US Treasury Yield sendiri hampir sama dengan apa yang kita perkirakan kemarin karena pergerakannya relatif terbatas di zona-zona tertentu yang memang sudah kita tandai. Oke, pertama yang kita lakukan kemarin adalah batasan di level ini. Kemudian Anda bisa lihat di sini harga cenderung tertahan di level-level tertentu dan cukup dekat dengan zona support kita. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita akan dapatkan penurunan atau justru kenaikan. Nah, of course, tidak lupa juga kemungkinan posisinya kita juga bisa mengambil garis seperti ini. Ini berarti kita dalam zona triangle dan kita belum tentu akan melihat pola penurunan, teman-teman. Hati-hati di sini kondisinya masih 50-50 tapi juga dikhawatirkan ini justru kecenderungannya untuk tembus level resisten. Nah, tapi ini masih cukup lama karena ya balik lagi apa yang sempat kita bahas kemarin terkait dengan pengujian ataupun konsistensi dari US Treasury ini akan diuji saat pengumuman ataupun keputusan suku bunga dari Fed. Nah, di sisi lain, apa mungkin dia akan tetap turun? Bisa saja. Kalau ternyata kita hitung di sini 1, 2, dan kemungkinan saat dia sentuh level resisten itu ketiga kalinya, bisa saja terjadi rejection dan akhirnya ambrol ataupun tembus zona support. Zona support, dengan kata lain, posisinya kita punya dua level support yang ada di level 4,8 ataupun 4,850. Nah, terkait dengan kenaikan, teman-teman, kalau misalkan kita bicara tentang potensi yang kelihatannya di sini adalah kenaikan, awalnya uptrend, kemudian dia konsolidasi dalam bentuk triangle, maka kemungkinan kecenderungan untuk tembus atas atau tembus resisten sangat mudah untuk terjadi. Nah, tapi kalau kita abaikan dengan potensi tersebut, bisa saja yang terjadi adalah penurunan, karena inilah yang kita lihat di sini. Posisinya sudah terlanjur naik beberapa lamanya. Nah, jadi kalau misalnya kita perkecil grafiknya, kita sudah lihat di sini pola pergerakannya sudah mengalami kenaikan cukup panjang. Ya, diawali dengan kenaikan di awal di sini, kemudian dia sempat koreksi, tapi kemudian boost lagi ke atas, koreksi sedikit, lalu kemudian semakin tinggi, kemudian ini sempat false breakout, dan lanjutkan kenaikan sampai saat ini. Artinya, ada fase tertentu di mana dia memang sangat kuat untuk mulai kenaikan, tapi ada fase tertentu juga yang kemungkinan dia akan kecenderungannya mulai reverse turun. Nah, jadi kalau saya tandai, inilah awal dia mulai kenaikan. Kemudian penurunan di sini juga kita asumsikan seperti ini dan sangat wajar dia mulai kenaikan. Dan sekarang kita bicara tentang level ini. Nah, kita lihat di sini posisinya kalau saya gunakan mekanisme yang di luar teori, maka kemungkinan secara prakteknya kita lihat di sini dia sudah mengalami 3 kali konsolidasi, yang artinya kecenderungan untuk break sesuatu ataupun break area baik itu resisten ataupun support, kemungkinan yang kecenderungan lebih besar adalah kecenderungan untuk tembus support. Ini kita asumsikan kalau misalkan suatu garis atau trend line yang mana sudah diuji sebanyak 3 kali, maka kemungkinan yang ketiga itu biasanya dengan sangat mudah untuk jebol, atau mungkin saja hanya reverse sedikit baru dia jebol. Nah, ini yang harus kita tunggu sampai at least pengumuman dari suku bunga Fed besok malam. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, of course di sini memberikan indikasi untuk pola kenaikan. Ya, tapi satu sisi teman-teman, karena candlestick-nya juga kecil seperti ini, berarti kita belum mendapatkan kepastian bahwa ini akan sangat kuat untuk mulai kenaikan. Artinya apa? Artinya 50-50. Kita masih bisa mendapatkan potensial untuk pola penurunannya, artinya untuk koreksi turun, atau bahkan untuk potensi mengalami kenaikan. Jadi kita tinggal tunggu lagi. Posisinya tetap dalam wait and see. Statusnya wait and see sampai FOMC besok malam. Nah, terakhir kalau kita lihat dari US dollarnya, kondisinya juga serupa. Tapi di sini kabar bagusnya adalah candlestick daily-nya menunjukkan penutupan oleh candle bearish ya. Jadi candle bearish seperti itu. Dan saya ambil saja 4 candle ini. Tapi 2 candle yang di tengah kita anggap 1. Jadi kita anggap di sini adalah dark cloud cover. Ya, atau lebih tepatnya evening star ya, karena dia formasi 3 candle dengan catatan formasi yang candle tengah ya, shooting star ataupun hangman ataupun doji itu kita anggap 1 candle doji reversal, yang berarti evening star menandakan potensial untuk pelemahan dari US dollar. Tapi saya ingatkan kembali lagi, potensi untuk penguatan masih bisa, yes.
karena kondisinya adalah efek akhir bulan, dan itu yang kita coba antisipasi. Dan mungkin saja mereka mengantisipasi menjelang apa yang disebut dengan pengumuman suku bunga besok malam. Oke, secara garis besarnya seperti ini. Kita belum tahu apakah dia akan mengarah ke level resisten atau justru mengarah ke level support. Untuk sementara kita masih tetap wait and see, dan di grafik H4 terlihat ada pembalikan di sini. Ini dikarenakan status dari apa yang tadi sempat kita dapatkan dari BOJ, yaitu market cenderung kecewa dan tidak ada hal yang cukup bagus dari BOJ tersebut, sehingga kita pastikan dolar kembali menguat, yang seharusnya tadinya dikhawatirkan efeknya ada pelemahan US dollar. Nah, oleh karena itu kita juga bisa tarik level resisten. Saya anggap ini adalah level 50% real body dari long white, atau di sini adalah long black candle atau long bearish candle, maka dia masih tertahan di 50%. Artinya sangat potensial untuk kembali meluncur ataupun tertekan turun. Ya, secara teknikal seperti itu. Tapi bisa saja nantinya malah dibalaskan lagi, karena ini bisa juga mengakibatkan potensi yang kita sebut sebagai double bottom. Nah, tapi kalau tidak atau gagal untuk rebound, maka kita bisa juga dapatkan atau harapkan lanjutan penurunan yang sudah atau yang sempat tertunda tadi. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dari grafik emas, kelihatannya secara jangka pendek kita akan dapatkan pantulan, karena posisinya seperti demikian, teman-teman. Saya tarik garis trendline sejak kemarin seperti ini, dan kalau misalkan teman-teman lihat, kemarin ujian pertama dia berhasil tertahan di area tersebut. Nah, sekarang adalah ujian kedua, di mana dia cukup dekat dengan area arsir orange ataupun garis trendline, yang mana posisinya tentunya double bottom bisa saja tercipta atau terjadi. Oleh karena itu, kalaupun misalkan teman-teman berpikir untuk melakukan buy, pastikan stop loss-nya dipasang di bawah 18 atau 19.89. Ya, jadi ini kita asumsikan akan potensi untuk mengalami rebound terlebih dulu. Walaupun saya anggap ini adalah pantulan untuk jangka pendek, neckline-nya mungkin di area 2001, ya, 2001. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lakukan buy, silakan lakukan buy di teritori 1990-1992, persis dengan apa yang sudah sempat terjadi saat ini, low-nya 90 dan running price berada 93. Jadi ini yang kita perkirakan. Short term-nya sebagai double bottom dan diharapkan tembus level 2001. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, saya tidak menargetkan terlalu muluk-muluk. Kemungkinan potensi 2009 itu masih tetap strong resistant untuk setidaknya untuk sementara waktu, karena kita masih tetap harus wait and see sampai evaluasi besok malam. Nah, terkait dengan nanti malam, bisa saja pergerakannya malah kecenderungannya dibalas turun di area tersebut. Dan inilah yang kemungkinan harus diwaspadai. Penurunan ketiga kalinya, hati-hati, kemungkinan dia akan jebol pertahanan dan bahkan tembus di bawah 1884. Itu sebabnya sebaiknya kalaupun misalkan Anda melakukan buy saat ini, maka stop loss yang paling ideal adalah di bawah 1889 untuk menghindari false breakout, ataupun saat dia turun lebih lanjut, dia akan lebih deras. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi dari yang disebut atau yang kita curigai sebagai elite wave, maka kemungkinan perkembangan terbarunya adalah bisa saja ini sudah mengalami penurunan lanjutan. Artinya, kalaupun ada kesempatan untuk mengalami kenaikan, maka zona maksimalnya hanya 2020 atau 2027. Tapi kalau yang terdekat adalah 2009, maka kita akan dapatkan potensinya adalah terkait dengan rejection di zona 2009. Dan ini yang harus kita waspadai. Kalau sampai ini terjadi, maka yang dikhawatirkan adalah double top, kemudian dia turun meluncur, dan kita mungkin akan dapatkan level 1966 sebagai hasilnya. Dan itu berarti tanda-tanda bahwa apa yang kita sebut dengan wave 1, 2, 3, 4, mungkin saja level wave kelima terhenti tepat di zona 2009 kemarin. Jadi swing high terakhir itulah zona wave B, lalu kemudian kita akan dapatkan wave C. Karena wave A adalah jelas yang terjadi kemarin sampai tadi pagi, penurunan sampai level 1990. Nah, oleh karena itu hati-hati teman-teman. Tapi kalaupun misalkan Anda masih tetap melakukan buy, pilihannya tadi yang saya bilang, Anda bisa memanfaatkan di grafik H1 itu sebagai potential double bottom dengan catatan stop loss harus ditempatkan di bawah 1989. Ataupun kalau lihat dari grafik H4, sebetulnya ini juga menjadi indikasi yang cukup bagus. Anda bisa lihat di sini, dia tertahan, lalu kemudian dia dekat dengan level support, lalu kemudian kalau kita tarik garis lurus, di sini sebetulnya adalah long white candle dan dia tertahan di level 50% real body long white candle tersebut. Oleh karenanya, masih bisa untuk melakukan kenaikan atau buy di situ, stop loss di bawah 1989, tapi dengan catatan tadi ya, bahwasanya kita tidak menargetkan terlampau tinggi, mungkin hanya sekitar 2009 atau maksimum 2015.
Nah, kalau misalkan Anda ingin lakukan sell, maka yang terbaik adalah Anda lakukan di dekat 2009, atau dengan kata lain, ini berdasarkan apa yang terjadi di grafik atau candlestick daily. Kita harapkan akan ada koreksi sebelum keputusan besok ya dari FOMC. Nah, kemudian untuk pound sterlingnya sendiri, ada harapan untuk kenaikan, tapi kenaikan ini kemungkinan kita anggap sebagai rally yang kemungkinan hanya menjembatani ataupun memanfaatkan kelengahan ataupun pelemahan dari US dollar. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di sini, saya lebih berharap dia akan terjadi kenaikan terlebih dulu, dan kenaikan itu nanti diharapkan tertahan di zona 1.2200. Nah, ini berarti kaitannya dengan potensi berikutnya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, berarti saya anggap di situ dia adalah kenaikan terakhirnya di level 1.2180 atau 1.2200. Dan itu berarti apa yang terlihat adalah dari downtrend sini, kemudian nanti akan terjadi downtrend di situ. Dan itu berarti gambarannya adalah sebagai bearish flag. Ya, ini bearishnya, ini bagian flagnya, konsolidasinya, maka kemungkinan nanti akan diharapkan rejection di situ. Nah, itu yang sangat memungkinkan karena kita asumsikan BOE akan pertahankan suku bunga, kemudian kemungkinan itu adalah sifatnya akan spike sesaat, kemudian dia turun. Nah, di grafik daily-nya terlihat jelas seperti ini. Kemarin juga di live streaming sudah sempat kita bahas, kalaupun dia terjadi kenaikan di atas 1.2200, tapi kemudian kita harus waspada karena kemungkinan posisinya dia belum tentu akan tembus di atas 1.2306. Ya, karena yang kita khawatirkan adalah tiba-tiba dia berbalik turun dan akhirnya kita melihatnya sebagai potensial dari bearish triangle. Oke, itu adalah dari potensi yang terbaca kalau diasumsikan dia tembus di atas 1.2200. Nah, terakhir dari crude oil-nya, sayangnya dia sekarang berada di 82.30 dan tidak terbukti bahwa akan terjadi double bottom, tapi ada beberapa teori di sini, teman-teman. Kita lihat di sini kondisinya dia belum ditembus, dan saya sempat katakan di live streaming kemarin, selama dia tidak tembus di bawah 81 maupun 82, maka masih ada peluang untuk kembali rebound ataupun naik. Ya, kita asumsikan ini bisa saja masih tetap terbuka untuk double bottom, tapi karena kondisi candle-nya adalah ditutup bearish kemarin, maka waspada juga akan potensi penurunan di bawah 81. Nah, ini harus disiasati. Kalau Anda merasa yakin bahwa ini levelnya masih cukup kuat, level support yang masih cukup kuat, entah itu sebagai double bottom ataupun triple bottom, maka Anda boleh melakukan buy di level 8200 sekarang, ya, dengan target kemungkinan 8390 ataupun maksimum 85. Dan kalaupun misalkan kita asumsikan inilah double bottom, maka neckline yang akan menjadi konfirmasi adalah level 85.70-an. Artinya, kalau misalkan Anda lihat ini sudah betul naik sesuai dengan potensi ataupun harapan ekspektasi double bottom, selama dia tidak tembus 85.70-an, Anda segera exit dan siap-siap lakukan sell. Ya, betul sekali. Jadi kondisinya adalah ada potensi juga dia akan ditahan turun oleh candle long black candle ini. Nah, ini yang jadi permasalahan. Tapi selama geopolitiknya sudah rendah atau agak sedikit rendah, maka kemungkinan kita akan dapatkan penurunan itu. Nah, sayangnya geopolitik sebetulnya tidak hilang sama sekali. Jadi apapun itu, teman-teman boleh pilihannya lakukan buy sekarang dengan stop loss di bawah 81.50 ya, dan targetnya terdekat 8390, maksimumnya 8500. Tapi kalau ternyata 85.70 itu tembus, Anda boleh lanjutkan untuk tetap buy dengan potensi proyeksi target adalah 86.85. Sebaliknya, kalau ternyata Anda tidak yakin bahwa ini adalah double bottom, lalu kemudian kondisi geopolitik juga sudah tidak mengkhawatirkan, Anda boleh tarik garis lurus di tengah candle long black ini, maka kemungkinan posisinya adalah Anda lakukan sell saat dia rally ke 83.20 dengan target maksimumnya adalah yang pertama yang terdekat di 82 atau 8150, tapi Anda boleh pertahankan sell Anda kalau dia betul-betul tembus level 81.50. Ya, saya perkirakan mungkin target yang berikutnya adalah 78 dari pola penurunannya. Oke, jadi pilihannya adalah Anda masih bisa lakukan buy untuk emas ataupun oil, tapi ingat dengan kenaikan yang mungkin relatif terbatas, termasuk untuk emas. Karena market atau investor kecenderungannya masih menyimpan tenaga dan mereka tidak mau terburu-buru untuk melakukan action sampai FOMC meeting besok. Apalagi hari ini sudah dikecewakan oleh BOJ meeting.